ideal conditionnya. Ini dari saya banyak ngomongnya. Ada yang mau ngomong atau misalnya nanti kalau ada pertanyaan boleh dipotong di jalannya. Ya ini kita akan coba lihat kondisi sebenarnya seperti apa, terus gimana caranya kita beradaptasi dengan itu. Kita coba kita bisa menjalankan sesuai dengan yang harus kita kerjakan. Pertama, sebelum ke arah sana, sebelum kita tahu kondisinya seperti apa, ini kita harus ingat dulu, kita harus tahu tipe proyek ini seperti apa. Jadi kalau saya tanya nih teman-teman, ada yang pernah punya pengalaman kerja? Ada yang pernah? Belum kan? Belum. Jadi, semisal teman-teman masuk ke dunia kerja, terus teman-teman diminta untuk diminta untuk membuat sebuah produk. Teman-teman pertama kali akan mempertimbangkan user atau bisnis. Berangkatnya dari mana? User. Yakin user? Yakin user ada yang milih bisnis? Pilih bisnis? Bisa? Oke, yakin ya? Kalau ada banyak ya? Bisa? Oke, bisa. Jadi sebenarnya user kita ini tuh bukan cuma ini ya, bukan cuma user yang ada user maksudnya. Dimana kita buat produk adalah misalnya kita buat sebuah produk terus kita kasih ke ini ya, kita jual gitu ya, nanti yang beli itu kan ada user kita ya kan. Nah sebenarnya user kita itu bukan cuma yang itu, tapi yang gaji kita ya kan. Coba kita dari awal ini yang gitu, misalnya langsung Pak nggak bisa Pak, yang beli ini harus begini gitu, misalnya kita seolah-olah lebih tahu gitu ya. Nah itu pasti di namanya ada masalah juga ya. Makanya kita akan harus melihat dalam dua sisi. Ada produk, ada kalau teman-teman nanti di dunia startup itu ada yang namanya OKR. Teman-teman ada yang pernah tahu OKR? Sudah pernah belajar ya OKR? Belum. Tapi coba yang sekarang udah tahu OKR ya, belum pemilihan ya seperti apa. Nah, saya teman-teman yang di dunia bisnis seperti paham kan? Ya, jadi biasanya company itu apalagi yang udah established ya. Tadi kan saya sebutkan ada yang benar-benar dari nol banget nih. Kalau dari nol banget biasanya mulai dari user gitu. Bisa dari user gitu, kita pengen cari tahu gitu. Tapi kalau memang yang udah established, dia bakal company itu bakal punya inisiatif sendiri gitu. Dan inisiatif itu kita. Tapi sebelum inisiatif misalnya si tim bisnis itu punya goalsnya dulu gitu. Kita tahun ini mau ngapain nih? Tahun ini mau jual akuisisi misalnya. Karena usernya masih kurang. Atau misalnya tahun depan bisa berubah lagi. Kita tahun ini mau masih user retail. Kita nanti kan maksudnya user itu tetap stay gitu ya. Tetap ada active user. Nanti teman-teman akan panggilan dengan kata-kata itu. Nah, itu salah satunya kenapa ada program project itu dari atas ke bawah itu masih arahan gitu. Kita harus posisi ini nih. Jangan sampai nanti akan beda gitu arahannya. Karena kita harus dalam domain itu harus satu komando kan. Di tahun ini mau solve ini, ya itu gitu yang difokusin. Baru nanti kita bukan berarti kita mengabaikan user ya, tapi kita ada fokusnya dulu. Baru nanti kita berangkat ke usernya. Gimana caranya user ini mau retain dengan tetap solve bisnis, jadinya win-win solution kan antara bisnis dengan user. Nah selanjutnya bottom up project ini biasanya dari kayak saya kan pokoknya UX ya. Kalau saya ngeliat kesan user seperti apa, gitu. Pokoknya harusnya gimana kalau bikin project yang ini. Gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang inisiatif tinggi gitu ya, mengusulkan seperti itu. Gitu. Berangkat dari user dulu, terus baru nanti pikirin gimana caranya bisnis bisa dapat uang dari situ. Ini kita langsung bilang di bedanya uang gimana. Di dunia ini memang kayak gitu ya. Kamu ini bisa bertahan dengan uang. Kalau nggak ada uang, merek semua, apa semua kan. Nah, itu dulu yang tadi yang saya sebutkan adalah pertama kali saya belajar gitu. Ya, ketika punya inisiatif, saya umumkan ke pihak-pihak yang dirasa bisa memutuskan gitu ya. Tapi ternyata cara itu salah sebenarnya, itu kurang tepat gitu ya. Yang tepat adalah ketika kita tahu
proyeknya dari top down, dari atas ke bawah, ya sebisa mungkin kita tetap turut ya sama direction seperti apa. Terus kita coba melibatin sebisa mungkin sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Sebanyak-banyaknya orang tapi yang dia relevan dan bisa membantu kita gitu. Nah kalau yang proyek-proyek yang berangkat dari bottom up, nah itu kita coba event sedikit-sedikit orang gitu ya. Sampai kelihatan itu ada impact-nya gitu ya. Jadi ini biasanya untuk proyek-proyek yang inisiatif, misalnya kalau hubungan sama pihak ya. Misalnya waktu saya pernah punya proyek yang sifatnya internal, tapi internal ini dia solve antara cost sama time gitu. Jadi pertama memang itu terasa itu akan benefit ke kita itu sebagai karyawan ya. Tapi secara tidak langsung itu kan ngekat cost sama time. Dulu saya ngerapin ini proyek yang gede itu kan dia punya banyak platformnya. Sementara desainnya banyak ya. Nah desainnya banyak terus akhirnya belang-belang ke proyeknya. Belang-belang proyeknya terus nggak jelas misalnya button. Misalnya saya buat buttonnya kurang kecil gitu, teman-teman yang lain cara dia buat kurang gede gitu. Jadi kan kalau teman-teman lihat nanti dari produknya itu dia akan belang gitu. Nah, sebenarnya itu kan berapa dari kesalahan kita kan kayaknya ada yang beres. Nah, apa yang bisa kita benerin gitu. Jadi saya buat namanya desain sistem. Jadi ada aturannya, bentukannya segini, boleh dipakai segini gitu. Jadi nggak belang-belang. Nah, tapi gimana caranya itu bisa diterima sama perusahaan gitu. Karena itu kan dianggapnya kan itu mah belum nyanyi gitu kan. Jadi dari dia gitu kan. Dianggapnya itu bukan persoalan yang bisa menghasilkan uang. Nah caranya gimana supaya kita bisa dapat buy-in ya, bahasanya kan buy-in ya, jadi kita bisa dapat stakeholder setuju lah kita ngejalanin proyek itu. Caranya adalah kita coba sebisa mungkin tuh ngasih impact-nya dulu gitu. Jadi kita lakuin pelan-pelan ini, kita nyari waktu yang mungkin kosong gitu ya ketika di sela-sela proyek, terus coba ngelakuin, baru ngasih tahu impact-nya dan ngomongin juga sama user, sama tim bisnis gitu ya. Tim bisnis itu juga user kita sebenarnya. Jadi kalau tim bisnis itu ngomongnya adalah kita udah bikin ini nih, dan ini adalah sistem yang lebih efisien. Sebenarnya di internalnya akan bikin efisiensi kita kerja yang lebih cepat. Terus ketika kita mempersingkat timeline, kita akan bikin costnya makin sedikit juga. Timeline juga makin tepat waktu kan, karena yang bosan tuh pertama duit ya, jadi uang gimana cara memasukkan uang, kedua cepat pengerjaannya. Ini teman-teman akan coba akan rasain nih. Kedua besok kayak selesai gitu kan. Kalau di kuliah misalnya ini ya udah selesai, mungkin masih ada kesempatan untuk menang di berikutnya. Tapi kalau di kerja ketika udah selesai, hari gitu kan misalnya kan. Kita lanjut ke ya kita coba dalam ke fase ya. Kita mulai dari PKS dulu. Nah PKS ini salah satu yang paling krusial ya, adalah kita harus lihat dulu targetnya, jangan sampai kita salah gitu ya dalam menentukan target market gitu ya. Kita harus cari usaha yang sesuai ya. Pasti waktu itu ada pengalaman kalau di dunia kerja tuh biasanya kan kita ngimpact orang gitu, terus nanti ada ininya insentifnya. Waktu itu teman saya ada salah kami juga, kita invite 5 orang tapi harusnya kalau misalnya dari ini ya, dari yang kita atau riset, nanti kalau misalnya teman-teman yang kualitatif itu biasanya teman-teman akan pakai 5 orang misalnya ini ya, interview 5 orang, terus interview yang ketiga itu biasanya beda, yang kelima itu udah beda ya teman-teman. Nah itu pengalaman yang kita lakukan biasanya gitu, kan udah beda gitu ya. Karena permasalahan mereka memang sudah sama gitu ya, tinggal kita berjuangkan aja gitu. Nah pengalaman kita itu target marketnya ternyata bergeser gitu ya. Jadi itu kita nggak nemu gitu. Sebenarnya niche-nya itu sebenarnya mana sih, ke arah mana sih, semakin beda dan semakin besar gitu ya. Terus ini ada goals-nya, niche-nya sama pain points-nya gitu. Teman-teman ada panggilan juga. Terus kita coba lagi dulu deh, ya gimana caranya kita bisa berempati gitu ya.
sangat dibutuhkan gitu ya. Apa ada yang menjawab satu? Apa? Butuh tangga, terus ambil buku. Apa? Ambil buku. Masih itu kan? Iya. Apa ya? Itu kita buat ngambil. Kita. Oke, ada lagi sebelah sini. Tadi sini ada dua, satu lagi. Tangga, oke tangga tadi udah tangga ya. Tangga, buku, apa lagi tadi? Bantuan, terus apa lagi? Nah ini saya berarti teman-teman ini sebenarnya mulai sadar nih. Tadi yang Mbak bilang butuh bantuan sebenarnya ya. Artinya butuh bantuan juga. Jadi kalau kita hanya melihat dengan ini ya, apa sih yang dia butuhkan itu biasanya itu ada framing gitu, yang dia butuh benda. Tapi secara langsung itu kan sebenarnya solusi ya. Dia nggak ada. Sedangkan itu berlawanan dengan macam desain ini kan ya. Jadi ini kan harusnya fokus ke problem dulu nih. Kita tanya dulu kan, misalnya kalau misalnya kita bisa nanya sebenarnya apa yang dibutuhin gitu ya. Nah makanya di sini itu kita coba ubah nih pola berpikirnya ya, frame-nya dari yang tadi sinis. Nah, kalau sinis doang biasanya akan hasilnya itu tadi solusi ya, tapi jadi benda gitu, apa benda. Sedangkan kita butuhnya verb atau kata kerja gitu. Sinis itu apa? Sinis itu tadi ada bilang untuk ambil buku ya, dia butuh bantuan sebenarnya ya. Sebenarnya apa gitu ya? Misalnya kalau kita ubah ke sini itu teman-teman kira-kira apa kata yang apa? Sini itu apa? Ada yang bisa jawab? Sini itu apa? Ayo bagian sini, banyak boleh. Halo masih boleh? Sini itu apa? Gimana Pak? Kalau kita ubah dari sini itu pakai verb nih, pakai kata kerja. Tadi itu pakai kata benda. Sini itu pik bisa. Piknya udah cukup. Misalkan kita cari kata kerja sebenarnya. Sini itu pik boleh. Terus apa lagi? Sini itu apa? Boleh. Apa lagi? Sini itu reach ya. Bentuknya kita hilangin dulu ya, karena itu solusi ya. Kita reach dulu. Terus apa lagi? Ada lagi sebenarnya itu. Hah? Ini itu apa? Read. Ya. Read atau misalnya learn ya. Nah dari situ kan kita jadi tahu ya sebenarnya motivasinya dia itu apa sebenarnya yang sebenarnya dia pengen gitu ya. Sehingga kita bisa ngasih solusi yang sebenarnya beragam. Gitu kan? Kita nggak harus buku. Kalau kita yang ngasih buku kita tanpa nanya, kan belum tentu dia mau kan. Yang kita mau belum tentu orang lain mau kan. Karena kita untuk mulai kebiasaan belajar juga kita harus mulai dari itu. Bayu mana ya? Oh, oke. Jadi cara berpikirnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngegali dari sisi user, itu cara berpikirnya gitu. Kita cari kata kerjanya apa nih dari sisi user. Jadi bukan fokus ke solusinya, sehingga kita minimalisir solusi gitu yang ini jadi satu doang gitu nanti. Dan misalnya kita langsung coba di tangga gitu kan, menjadi satu solusi. Karena kita masih di sisi yang bertes, kita bisa mungkin berpikir mengkoleksi feedback user sebanyak-banyaknya dulu. Nah ini salah satu, tadi kan kita lagi bahas exercise ya, exercise biar lebih enak itu kita coba lagi gunain public service itu, karena biasanya public service itu banyak yang painful ya. Misalnya dari buku itu kan susah, apalagi kita bisa nggak paham sama interface-nya. Terus kadang di Jakarta ya apalagi di UI ada banyak ini udah bagus lah, misalnya papan petunjuk itu bagus, udah bagus sekarang, jadi lebih mudah ya. Mungkin teman-teman yang di tempat lain belum tentu ada yang bagus gitu.
kalau nanti di dunia kerja itu biasanya apalagi bos ya, bos kan butuh ini selesainya apa. Nah, ketika dikasih tahu seperti itu, nah kita harus kasih tahu, dan kita nanti juga akan lihat pentingnya manajer atau enggak, kita paham apa enggak gitu, bahwa proses yang itu kadang lebih lama, itu butuh waktu yang extend gitu ya. Makanya kita bisa ngasih riset-riset yang cukup kuat bahwa si evaluasi ini emang cukup lama ya. Kita cek dulu ya, selanjutnya itu sampai nunggu minum, ada yang mau tanya? Kehilangan kesempatan untuk melihat solusinya yang mana gitu. Jadi sebisa mungkin kita membuka cara-cara kita untuk bisa memproduksi dengan variasi yang banyak. Jadi kalau di dunia itu teman-teman misalnya teman-teman nanti kolaborasi ya sama teman-teman yang lainnya gitu dengan rawat sama misalnya saya ini di UX ketika di sebuah proyek biasanya kan saya ulang UX-nya atau UX design-nya gitu. Ada teman-teman lain sudah bisa sampai variasi lah tergantung misalnya company gitu. Misalnya butuh sebuah solusi gitu ya, butuh sebuah ideation. Nanti akan muncul misalnya biasanya muncul ini. Kalau saya di produk digital saya muncul screen-screennya tuh ini makanya makan screen yang lain gitu ya. Nah biasanya itu saya belajar di sini tuh ada
sebuah solusi ya di sini ya. Jadi kita akan eliminasi nih opsinya siapa yang paling bagus gitu. Dan ini di sini emang ya ada ini yang beberapa orang ya. Misalnya teman saya udah, oh ini solusinya lebih bagus gitu. Ya kita sepakat solusi yang ini. Solusi yang ini terlihat lebih bagus itu karena apa? Karena ada solusi yang lain yang jelek dari desain saya gitu. Itu lebih jelek namanya. Jadi kelihatan oh ini kita setuju ini bagus gitu. Nanti di implementasi cara menemukannya seperti itu. Jadi ketika dihadapkan dengan berbagai solusi, kita bisa sepakat sebuah solusi itu bagus karena ada desain-desain yang lain atau solusi yang lain nggak cukup tepat gitu untuk masalah si user. Terus yang ini happy wisdom. Happy wisdom ini jadi tadi kalau teman-teman seringkali bilang bahwa kita harus membantu user kita gitu ya. Di satu sisi nanti teman-teman akan melihat ketika kita tuh harusnya membantu user gitu ya. Karena ini akan sebenarnya membahayakan dirinya mereka sendiri. Salah satunya nih kalau teman-teman lihat ada dispenser ya. Dispenser kalau air panas itu yang desain-desainnya sekarang air panas biasanya di lock dulu ya untuk menghindari anak kecil kan. Anak kecil bisa terjadi asap terjadi karena itu bahaya kan. Apalagi anak kecil yang masih tipis gitu kan, bahaya gitu. Nah ini di proyek yang saya pernah buat salah satunya ini saya membuat sebuah data. Ini kita ubah persulit salah satunya dengan ya, chat WhatsApp gitu, untuk bantuan dan harus masuk orangnya sendiri gitu. Kenapa saat itu pakai WhatsApp? Kenapa nggak harus langsung di platformnya gitu ya? Nah itu salah satunya adalah dengan waktu itu keterbatasan fintech kita juga. Fintech kita katanya untuk kerjain solusi yang ini dengan kita juga waktu itu belum bisa mengukur seberapa banyak user yang akan secara fatal mengubah datanya gitu ya. Nah itu kita belum bisa mengukur itu dengan cara tepat. Terus tim user tekniknya juga bilang bahwa ini akan butuh waktu lama, sedangkan kita sudah proyek yang lain gitu. Makanya kita kasih solusinya udah cara cepatnya ini dulu kasih itu WhatsApp gitu. Ini juga kontak centernya kita untuk membuat data ini. Ini misalkan ada dari ini ya, dari insurance ya, pihak-pihak yang misalkan menerima dananya gitu siapa gitu, maksudnya konteksnya itu. Ada yang bertanya nggak ya? Tadi jawab juga ada bisa kan ya? Kalau teman-teman nanya silakan. Kalau ada yang belum saya jawab dulu ya. Nah ini salah satu ini ya, poin ending